Halo, selamat siang para pecinta dunia otomotif dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya bertemu masalah di sepeda motor Vario 125. Jadi kendalanya adalah pada saat roda diputar, terdengar suara berisik dari bearing atau dari laher. Identifikasi pertama ini bunyi tersebut berasal dari laher roda atau dari laher CVT ya, bagian sekunder di sini ya. Untuk itu akan langsung kita periksa dan lakukan perbaikan. Oke, langkah yang pertama akan kita periksa yaitu pemeriksaan bearing CVT. Untuk itu sebelum kita periksa, kita lakukan pembongkaran, pelepasan baut pengikat blok CVT ini. Nah, kita lepaskan terlebih dahulu. Setelah semua baut kita kendorkan, selanjutnya kita lepas bloknya. Oke, setelah kita lepas blok CVT-nya, bisa kita periksa di bagian CVT sekunder ini. Ketika kita putar, ya, ini sumber bunyinya berasal dari bagian CVT sini ya. Dan untuk bearing roda di sebelah kanan itu belum kita periksa. Oke, akan kita periksa terlebih dahulu bagian CVT sekundernya. Oke, kita langsung melakukan pelepasan baut pengikat CVT sekundernya ini. Puli sekunder kita lepas. Oke, baik, selanjutnya kita buka, kita lepaskan baut pengikat puli primernya terlebih dahulu. Dan dilanjutkan pelepasan baut pengikat puli sekundernya. Biasanya itu sebendel kayak gini. Aku gue iya disini pas kurung duwe impact mah. Ya kora-kora impact ya kayak gue nyungkip mah. Setelah terlepas bautnya, kita lepaskan bagian penutup kampas gandanya yang sekunder, kita lepaskan. Begitu juga di bagian primernya, puli primer kita lepaskan. Nah, setelah itu kita bisa lepaskan bagian puli sekundernya ini, dan kita lepaskan juga bagian primernya, kita lepaskan untuk melakukan pemeriksaan. Oke, setelah kita lakukan pelepasan bagian puli sekunder, kita akan memeriksa bearing rodanya. Oke, dengan cara kita putar roda. Kalau kita lihat sini, ketika kita putar roda itu bunyinya hilang ya. Bunyinya tidak terdengar. Berarti sudah bisa kita pastikan sumber bunyi itu terletak pada bearing yang terdapat pada puli sekunder ya. Oke, selanjutnya akan kita lakukan pemeriksaan kondisi bearing pada puli sekunder ini ya. Kita pasangkan dan setelah itu kita putar. Nah, ini ketika kita putar bagian puli sekundernya, ternyata bunyinya itu terdengar kembali. Oke, bisa kita pastikan bahwasanya sumber bunyinya itu terletak pada puli sekunder, dan kita coba putar bagian rodanya. Nah, ini sangat terdengar jelas sumber bunyinya itu terdapat pada bagian sini. Berbeda ketika kita lepas bagian puli sekundernya. Nah, ini tidak terdengar bunyi kasar tadi ya. Oke, sudah dipastikan bahwasanya sumber bunyi pada laher atau bearing puli sekunder. Oke, untuk itu akan langsung kita
lakukan penggantian. Selanjutnya akan kita lepaskan baut pengikat kampas gandanya ya. Kita buka. Menggunakan peralatan seadanya. Sudah terlepas, kita pisahkan bagian kampas gandanya terlebih dahulu, bagian bekas. Untuk letak dari bearing puli sekunder itu terletak di bagian belakang sini ya, terletak di bagian belakang dan terletak di bagian depan sini. Untuk melakukan pelepasan kita bongkar terlebih dahulu bagian pulinya ya. Kita bongkar dengan cara seperti ini. Kita lepaskan dulu penahan dari bekas, kita lepas. Kita lepaskan bagian penahan bekas ya. Ini kita lepaskan. Setelah itu kita lepas bagian sini pembatasnya ya. Di sini ada pembatas, ini kita lepaskan. Udah 3 buah. Ini setelah terlepas kita pisahkan, dan selanjutnya baru kita lepaskan bagian pulinya nih ya. Setelah terlepas kita pisahkan, dan letak bearingnya itu bagian sini ya teman-teman ya, bagian belakang dan bagian depan sini. Akan kita lepaskan terlebih dahulu bagian belakang, setelah itu kita lepaskan di bagian depannya. Selanjutnya akan kita lepas bagian bearingnya menggunakan peralatan yang sederhana ini ya. Kita gunakan palu dan juga kunci T-nya ini. Ini adalah bearing di bagian belakangnya nih, lahar atau bearing, dan kemungkinan besar sumber bunyi itu dari bagian sini ya teman-teman ya. Untuk itu akan coba kita lakukan penggantian ya, nanti akan kita ganti menggunakan part yang baru. Kita pisahkan. Baik, sebelum kita lakukan pelepasan di bearing bagian dalam sini, kita harus melepaskan terlebih dahulu pengunci yang ada di bagian dalam sini. Kalau teman-teman bisa melihat di bagian dalam situ ada pengunci. Nah, ada snap ringnya, ini kita buka. Setelah terbuka seperti ini, kita pisahkan. Dilanjutkan dengan pelepasan bearing di bagian dalam sini menggunakan peralatan sederhana yang kita punyai. Langsung saja seperti ini kita buka ke arah dalam sana ya teman-teman ya, bukan ke arah luar sini, tapi kita buka ke arah dalam. Nah, ini bearingnya sudah terlepas. Kalau kita bisa perhatikan di bagian bearing sini
ketika kita putar. Ya, ini sumber bunyinya itu dari bearing ya teman-teman ya, sudah bisa dipastikan. Kayak untuk itu langsung saja kita lakukan penggantian menggunakan part yang baru. Oke, selanjutnya sebelum kita lakukan pemasangan part yang baru, kita bersihkan terlebih dahulu di bagian apa namanya ini, blok CVT-nya. Nah, ini atau bagian crankcase-nya kita bersihkan menggunakan bensin. Nah, ini kita bersihkan. Dan perlu teman-teman ketahui, kali ini saya dibantu sama asisten mekanik saya. Waduh, ini namanya Diki Arianto. Ini fresh graduate yang mempunyai skill, tentunya mempunyai keterampilan yang mumpuni. Nah, ini sedang melakukan pembersihan di bagian blok CVT-nya. Oke, barangkali teman-teman subscriber ada yang minat dengan Mamas Diki ini ya, bisa nanti komen di kolom komentar atau bisa DM via Instagram ataupun Facebook, begitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, selanjutnya langsung kita rakit bagian CVT sekundernya. Yang pertama kita kasih grease pada bagian reelnya. Nah, kita pasangkan steel ballnya. Jangan lupa kita kasih grease ya, kita beri grease di setiap steel ball. Oke, masuk. Oke, setelah ketiga steel ball kita pasangkan, selanjutnya kita pasangkan untuk penahan springnya. Kita pasangkan, jangan lupa kita lumasi dulu menggunakan grease. Setelah sudah kita pasangkan, selanjutnya bagian spring ini kita pasang dan bagian kanvas gandanya kita pasangkan ya. Kita sedikit tekan ya, di bagian. Nah, oke, selanjutnya kita pasang buat pengikat kanvas ganda ini, lalu kita kencangkan. Usahakan lurus ya teman-teman ya. Oke, setelah sudah terpasang kita kencangkan menggunakan kunci khusus ya ini. Ya sudah. Baik, selanjutnya kita akan menyusun
bagian puli primernya. Kita beri grease terlebih dahulu di bagian sliding atau di bagian primary sliding shift. Ya, kita pasangkan roller yang berjumlah 6 buah, kita pasangkan terlebih dahulu. Setelah itu kita tutup menggunakan fixed primary. Nah, ini bagian primer ini kita pasangkan. Ya, langsung saja kita rakit. Yang pertama kita pasang adalah puli primer terlebih dahulu, kita pasangkan ya. Nanti dilanjut dengan pemasangan puli sekunder dan V-belnya ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita pasangkan bearing bagian dalamnya itu ya. Dan sudah terpasang, lalu kita pasangkan penguncinya, yaitu kita pasangkan pengunci penahan bearing bagian dalam. Jika orang ngomong gini apa? Apa? Orang ngomong gini kunci sepine. Ora. Oke, selanjutnya kita pasangkan lahar di bagian dalamnya atau lahar bambunya, ini kita pasang. Miring deh. Yuk pasang, wis totong bae. Di lampu. Mending mana dek? Rata gue. Mending mana? Sejak gue. Nah, wis. Yo, selanjutnya kita kencangkan bagian puli primernya. Coba cek. Digas deh. Yes, cukup lah. Oke, tutupnya dipasang di situ. Kadang garingnya berisik ya.
Selanjutnya kita pasangkan blok CVT-nya. Ya, ini kita pasang. Pindah. Nah, sip. Oke, selanjutnya akan kita pasangkan baut pengikat blok CVT-nya. Cing pendek ya, kiri mas pojok. Oke, kita pasangkan dan nanti setelah terpasang semua akan kita coba ya hasil dari pekerjaan kita hari ini. Musim gajian ya, kemarin kantornya siapa? Ure, Musim gajian. Tanggal muda. Oli nawari. ganti oli. Ganti bola, iya. Baru lebaran. Belum mas, kesmas. Itu kan rawatan rutin kok. Oli lah minimal. Ikut bola. Kondensannya dek. Nah, tes pen, Karena roll kabel. anak apa? Dua. Ya jangan kok dicek pak. Alon mah mesti nggak kegulungan, ada lain kapasitor lah. Yang ketika orang salah nyambungnya, Ya makanya kok ditilik ya pak. salah Anu nyambung. luput malah.